Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Ernawati, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 3, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membahas soal persamaan nilai mutlak satu variabel pada buku ajar kelas 10 SMA Sederajat, edisi revisi 2017. Simak pembahasannya sampai selesai. Namun, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Baik, saya akan membahas soal uji kompetensi 1.1. Kita coba nomor 5 bagian B. Selesaikan setiap persamaan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak X dikurang 1 ditambah nilai mutlak 2X ditambah nilai mutlak 3X ditambah 1 sama dengan 6. Kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini dengan cara definisi nilai mutlak. Ingat, nilai mutlak kita definisikan ada dua nilai. Yang pertama bentuk positif untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang kedua bentuknya negatif. Ini untuk daerah yang X-nya kurang dari 0. Yang pertama untuk nilai mutlak X dikurang 1. Untuk bentuk yang positif, X dikurang 1 untuk daerah X yang lebih dari atau sama dengan 1. Untuk yang negatif dalam kurung X dikurang 1 atau sama dengan negatif X ditambah 1 untuk daerah yang X-nya kurang dari 1. Kemudian untuk nilai mutlak 2X, untuk yang positif, 2X untuk daerah yang lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan yang negatif 2X untuk daerah X yang kurang dari 0. Sedangkan untuk nilai mutlak 3X ditambah 1, untuk yang positif 3X ditambah 1, untuk X yang lebih dari atau sama dengan min 1/3. Sedangkan yang untuk daerah yang negatif, min 3X dikurang 1, ini sudah dibuka tanda kurungnya, untuk X yang kurang dari min 1/3. Kemudian kita akan bagi ke dalam 3 garis bilangan untuk daerah apa saja yang akan kita cari untuk memenuhi persamaan ini, yaitu min 1/3 di sebelah kiri, 0 di tengah, dan 1 di sebelah kanan. Untuk X yang lebih dari atau sama dengan 1, untuk X yang kurang dari 1, untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0, untuk X yang kurang dari 0, untuk daerah X yang lebih dari atau sama dengan min 1/3, dan untuk X yang kurang dari min 1/3. Maka di sini terlihat sudah terbagi menjadi 4 daerah. Daerah yang pertama, daerah kedua, daerah ketiga, dan daerah keempat. Kita akan mencari mulai dari daerah yang pertama untuk X yang lebih dari atau sama dengan 1. Maka persamaannya akan menjadi X dikurang 1 ditambah 2X ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 6. X ditambah 2X ditambah 3X sama dengan 6X, min 1 ditambah 1 sama dengan habis atau 0. Maka 6X sama dengan 6. X sama dengan 1. Karena nilai X ada di dalam X lebih dari atau sama dengan 1, sehingga X sama dengan 1 memenuhi persamaan ini. Kemudian daerah yang kedua, untuk batasnya 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 1. Maka persamaannya akan menjadi min X ditambah 1 ditambah 2X ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 6. Min X ditambah
2x ditambah 3x sama dengan 4x. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 4x ditambah 2 sama dengan 6. Maka 4x sama dengan 4. Maka x sama dengan 1. Namun, untuk x yang sama dengan 1, dia tidak terpenuhi untuk daerah yang 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 1. Lanjut untuk daerah ketiga. Untuk daerah min 1/3 kurang dari x kurang dari 0. Maka persamaannya akan menjadi min x ditambah 1 kurang 2x ditambah 3x ditambah 1 sama dengan 6. Min x dikurang 2x ditambah 3x habis. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 2 sama dengan 6. Ini merupakan kalimat matematika yang salah. Maka dia tidak terpenuhi. Untuk daerah yang keempat, x yang kurang dari min 1/3. Maka persamaannya akan menjadi min x ditambah 1 kurang 2x kurang 3x dikurang 1 sama dengan 6. Min x dikurang 2x dikurang 3x sama dengan min 6x plus 1 dikurang 1 habis. Maka min 6x sama dengan 6. Maka x sama dengan min 1. Karena nilai x sama dengan min 1 ada di dalam x kurang dari min 1/3, sehingga ini memenuhi persamaan. Maka jawabannya menjadi x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Baik, saya akan membahas soal latihan 1.2. Manfaatkan sifat 1.1 untuk mengubah bentuk nilai mutlak berikut. Maka untuk mengubah bentuk nilai mutlak pada latihan 1.2, kita akan memanfaatkan sifat 1.1. Kita coba yang bagian C. Nilai mutlak 2x dikurang 6 ditambah nilai mutlak x dikurang 1. Yang pertama untuk nilai mutlak 2x dikurang 6. Ingat terbagi menjadi 2, yang untuk daerah yang positif dan daerah yang negatif. Karena di sini 2x dikurang 6 itu sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Maka untuk bentuk yang positif menjadi 2x dikurang 6 untuk x yang lebih dari atau sama dengan 3. Untuk daerah yang negatif, karena ini udah dibuka tanda kurungnya, menjadi negatif 2x tambah 6 untuk x yang kurang dari 3. Sekarang untuk x dikurang 1. Untuk yang positif dan yang negatif. Karena di sini x dikurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Untuk daerah yang positif, x dikurang 1 untuk x yang lebih dari atau sama dengan 1. Sedangkan untuk daerah yang negatif, ini udah dibuka tanda kurungnya, menjadi negatif x ditambah 1 untuk daerah x yang kurang dari 1. Maka ini akan menjadi batas-batas daerah. Maka akan kita buat batasannya 1 dan 3. Garis ini mewakili x kurang dari 3 dan x kurang dari 1. Sedangkan garis ini mewakili x yang lebih dari atau sama dengan 1 dan x yang lebih dari atau sama dengan 3. Maka akan terbentuk menjadi 3 daerah. Daerah 1 untuk x yang kurang dari 1, daerah 2 untuk 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 3, dan daerah ketiga untuk x yang lebih dari atau sama dengan 3. Maka untuk daerah yang pertama, x kurang dari 1 itu sama dengan negatif 2x ditambah 6
dikurang X ditambah 1 sama dengan negatif 3X ditambah 7. Maka untuk daerah yang kedua, 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 3, maka persamaannya menjadi negatif 2X ditambah 6 ditambah X dikurang 1. Maka hasilnya min X ditambah 5. Sedangkan untuk daerah yang ketiga, X lebih dari atau sama dengan 3, maka persamaannya menjadi 2X dikurang 6 ditambah X dikurang 1. Maka ini menjadi 3X dikurang 7. Oke, baik, sekarang kita akan menggambarkan grafik nilai mutlak. Kita coba di latihan 1.3 bagian yang C. Gambarkan grafik bentuk nilai mutlak berikut dengan memanfaatkan definisi 1.1. Y sama dengan nilai mutlak 2X dikurang 1. Ingat, kita definisikan ada dua nilai untuk yang positif dan untuk yang negatif. Untuk yang positif, 2X dikurang 1 untuk X yang lebih dari 1/2. Dan untuk yang negatif, menjadi negatif 2X ditambah 1, ini sudah dibuka tanda kurungnya, untuk X yang kurang dari 1/2. Untuk mempermudah menilai titik X dan Y dalam gambar grafik bentuk nilai mutlak nanti, kita buat tabel nilai X dan Y. Ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya 1/2. Ketika X-nya yang 0, maka Y-nya sama dengan nilai mutlak negatif 1. Karena dia dimutlakkan, maka Y-nya sama dengan 1. Sekarang jika X sama dengan min 1/2, maka Y-nya sama dengan nilai mutlak negatif 2. Karena dia dimutlakkan, maka Y-nya menjadi 2. Kemudian ketika X-nya sama dengan negatif 1, maka Y-nya sama dengan nilai mutlak negatif 3. Maka Y sama dengan 3. Begitu seterusnya untuk X yang negatif. Untuk X yang positif, tadi titik potong kita di 1/2,0. Jarak yang X itu kan setengah-setengah, maka titik selanjutnya untuk yang X yaitu 1. Ketika X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Ketika X-nya 1/2, Y-nya menjadi 2. Ketika X-nya 2, maka Y-nya akan menjadi 3. Sekarang kita akan menggambarkan grafik nilai mutlak berdasarkan titik yang kita dapatkan. Maka grafiknya akan terbentuk menjadi seperti ini. Mengapa bisa jadi seperti ini? Karena dia grafik nilai mutlak. Ketika dia grafik biasa, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi garis lurus. Baik, itu saja dari saya. Semoga ini bisa membantu adik-adik kelas 10 dan bisa diaplikasikan ke soal-soal lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.